Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehat ibu-ibu semuanya? Masya Allah ya. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk kembali mempelajari sebahagian dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di tempat yang mulia ini murni semua karena pertolongannya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah nabi, ibu-ibu. Artinya orang yang dijamin Allah masuk surga. Beliau tetap memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mampu berzikir kepadamu, mampu menjadi orang yang selalu bersyukur kepadamu, dan mampu untuk menjadi orang yang senantiasa membenahi semua ibadah-ibadahku untukmu. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan buat dia mengerti dengan urusan agama ini. Baik para ummahat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita akan membahas pada pertemuan ini tentang pentingnya tauhid, tentang pentingnya tauhid, pentingnya akidah. Yang tadi sebenarnya sebagian jamaah bertanya, mereka khawatir ini kajian khusus alumni karena di SMP ya. Jadi mungkin SMA, karena akhirnya mereka sebagian ragu untuk hadir. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa memahami ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik ibu-ibu sekalian, tauhid ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Tauhid ini tujuan diciptakannya manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup kita, jemaah. Jangan pernah tujuan hidup melenceng dari ini. Jangan pernah ucapan kita, cita-cita kita, ambisi kita mengalahkan tujuan yang sebenarnya. Ingat, hidup kita di dunia ini sebentar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari 60 sampai berapa, Bu? Sampai 70. Wa yaqillu man yazidu ala dhalik, dan sangat sedikit yang lebih daripada itu.
Dan tidak terasa umur kita ini semakin bertambah, pada hakikatnya umur kita senantiasa berkurang. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwasanya tauhid tujuan diciptakannya manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kita memahami tauhid, paling tidak ada 4 kaedah. 4 kaedah besar agar kita bisa mentauhidkan Allah dengan benar. Yang 4 kaedah ini kita ambil dari sebuah kitab kecil yang berjudul Qawaidul Arba'. Jadi kalau ibu belajar tauhid, itu jenjangnya itu. Dimulai dari kitab Usul Salasah. Itu jenjang yang paling dasar. Itu mengenalkan kita siapa Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita cinta kepada Allah, itu tauhid yang paling dasar. Ada kitab kecil yang juga berjudulnya Qawaidul Arba'. 4 kaedah dalam memahami tauhid. Baik, kita akan lihat pada setiap kaedahnya. Kaedah yang pertama dalam memahami tauhid, kaedah yang pertama, orang-orang yang dulu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimusuhi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang musyrik yang mereka meyakini Allah pencipta langit juga. Nah, ingat ini ya. Jadi yang dulu diperangi sama Nabi, yang dulu dikatakan oleh Nabi mereka orang-orang musyrik, itu adalah orang-orang yang percaya Allah pencipta langit. Mereka percaya Allah yang memberikan rezeki. Mereka percaya Allah yang mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat. Percaya mereka. Namun kepercayaan itu tidak cukup untuk membuat mereka menjadi seorang muslim. Tetap diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka ketika beribadah masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sederhanakan bahasanya, kalau ada seorang muslim ketika ditanyakan siapa Allah, kemudian dia hanya menjawab Allah penciptaku, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta, hanya sampai di situ pemahaman dia, maka masih sama akidahnya dengan Abu Jahal, masih sama. Karena semua orang musyrik di masa Nabi mengakui Allah pemberi rezeki, tapi tidak membuat mereka masuk Islam. Karena tauhid itu ada 3. Ada tauhid rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Kalau kita hanya punya tauhid rububiyah, kita belum menjadi seorang muslim, belum. Karena orang-orang kafir di masa dulu punya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yang tadi, percaya Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan keturunan, percaya dia. Tapi ketika dia beribadah, melakukan syirik lagi. Tentang ini Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 31. Ini dalilnya nih, bahwasanya orang-orang dulu percaya kalau Allah pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar." Katakanlah ya Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Rezeki itu 2, Bu. Dari langit dan dari bumi. Amman yamliku as-sam'a wal absar. Katakanlah ya Muhammad, siapa yang memberikan mata dan telinga kepadamu, pendengaran, penglihatan kepadamu. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Katakanlah kepada mereka yang Muhammad, tanya sama mereka, siapa yang memberikan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan. Wa man yudabbirul amr, siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi Nabi disuruh nanya kepada orang musyrik.
fasayaqulunna Allah. Apa kata Allah? Maka mereka akan serentak menjawab, Allah yang melakukannya. Jadi kalau ada seorang muslim udah ngaji, masih takut besok rezeki saya apa? Oh, dia 11-12 dengan Abu Jahal nih, Bu. Akidah ini. Lu Abu Jahal gak pernah takut dengan rezeki. Dia tahu Allah yang memberikan rezeki. Kenapa sekarang seorang yang sudah beriman, dia berikhtiar, dia berusaha, dia tahu dengan ayat-ayat Allah, masih takut dengan rezeki? Masih takut dengan sesuatu yang akan datang? Berarti akidahnya kalah dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Nah, ini ingat ini. Ini poin yang pertama dari kaidah yang 4 ini. Tidak cukup hanya meyakini Allah yang ngasih rezeki sama saya, tidak cukup. Makanya ibu-ibu kalau mengajarkan kepada anak-anak di rumah atau mengajarkan juga kepada murid-murid kita di sekolah, nak, siapa Allah? Tambahkan, Allah yang menciptakanmu dan kamu harus menyembah hanya kepada Allah. Harus ada tambahan itu. Baik, ini poin yang pertama. Kaidah yang kedua dari 4 kaidah ini, orang-orang musyrik berkata, kami menyembah selain Allah dan bersimpuh kepada mereka hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi sebagian argumentasinya orang-orang musyrik, mereka menyembah berhala, mereka menyembah pohon, mereka percaya sama cincin, percaya dengan jimat, percaya dengan semua hal di dunia ini. Kami tidak menyembah dia ya Muhammad, kata mereka. Ini cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kesyirikan, Bu. Jadi orang-orang yang datang ke kuburan, minta kepada ahli kubur, orang-orang yang percaya kepada cincin, mereka tidak pernah mau kita katakan melakukan syirik, tidak pernah mau. Karena mereka meyakini ini cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah jelaskan ini kaidah yang keliru yang Allah sampaikan dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ini dalil ini, Az-Zumar ayat yang ketiga. Banyak orang melakukan kesyirikan, alasannya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Allah mengatakan, ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ini kata Allah, ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Jadi syirik itu bukan hanya ibu sembah patung, ibu sembah berhala, bukan. Termasuk tauhid kita rusak ketika kita mulai mengkhawatirkan kehidupan kita. Siapa yang menyembuhkan saya? Nanti rezeki bagaimana? Bagaimana cara kita bergantung kepada Allah? Itu semua tauhid. Itu semua tauhid. Ada orang yang kerjaannya haram, kemudian dia tidak mau tinggalkan. Berarti ada masalah tauhid di diri dia. Ada orang ibu-ibu, jelas-jelas haram pekerjaannya, nggak mau dia tinggalkan. Jelas-jelas itu haram pekerjaannya. Alasannya apa? Nanti kerja apa Ustaz? Nanti makan apa Ustaz? Apalagi ada kalimat yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi halal. Masya Allah. Justru yang halal itu yang mudah di dunia ini, Bu. Kaidah dalam beragama, kalau urusan dunia, tinggal tunggu larangan. Itu dalam kaidah beragama. Urusan dunia selama tidak ada larangannya, jalan. Itu urusan dunia. Ada makan, ada minuman. Selama tidak Allah haramkan makan dan minum itu, halal. Contohnya, yang haram apa, Bu? Babi. Babi haram atau tidak? Kok agak ragu kayaknya? Haram babi ini. Haram.
Yang halal lebih banyak. Kenapa harus makan babi? Minuman yang haram apa? Khamar. Yang halal lebih banyak. Tapi kenapa ada orang-orang yang harus minum khamar, harus mabuk? Subhanallah. Sebanyak itu yang Allah halalkan, kenapa harus minum itu? Dalam urusan dunia, jangan melihat kesempitan, tapi lihat larangannya. Kalau tidak ada Allah melarang, berarti halal. Itu dalam konsep dunia. Dalam masalah agama, kalau tidak ada contohnya, jangan lakukan. Itu kaidah itu. Saya ingin sholat, tapi Nabi saya tidak mencontohkan sholat itu, maka jangan sholat. Saya ingin bersedekah, namun sedekah yang seperti ini tidak Nabi contohkan, jangan bersedekah. Karena kalau sudah urusan agama, kita harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya. Ibu zikir hari ini 1000 kali, besok 500 kali, besok 3000 kali. Tidak pernah Nabi contohkan harus 1000 kali, harus 500 kali, maka jangan lakukan. Kalau ingin berzikir, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kalau ingin membaca salawat, maka ambillah salawat yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak orang bersalawat, salawatnya justru bernilai kesyirikan. Bu, baca sebagian lafaz salawat yang dibuat oleh manusia, itu ada lafaz-lafaz kesyirikan. Muhammad, engkaulah pengabul doa kami. Ya atau tidak? Muhammad, engkaulah yang bisa memudahkan urusan kami. Bukan Nabi Muhammad. Pujian kepada Nabi Muhammad berlebihan. Ini gak boleh nih, Bu. Yang mengabulkan doa ibu Allah atau Nabi Muhammad? Allah. Makanya dalam meminta kepada Allah harus kalimatnya benar. Dan ingat ibu-ibu, perbedaan syirik dengan tauhid itu sangat tipis, Bu. Tipis. Kalau kita nggak punya ilmu, kita terjatuh kepada kesyirikan. Contoh ya, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, turunkan hujan." Ini benar atau enggak nih, Bu? Enggak benar. Orang yang berikutnya mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan." Ini baru benar. Nabi enggak bisa menurunkan hujan, Bu. Tapi Nabi bisa berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doa Nabi, turun hujan. Sama dengan orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Sebagian orang berziarah kubur, Bu, subhanallah, jauh-jauh, Bu. Jauh-jauh ziarah kuburnya. Ngapain, Bu? Apa tujuan ziarah kubur apa, Bu? Ingat mati. Yang kedua, mendoakan yang dalam kubur. Sama iblis diputar balikkan. Nah, itu kerjaannya iblis tuh. Dalam kitab Talbis Iblis, buah karya Imam Ibnul Jauzi, apa kata Ibnul Jauzi? Iblis itu salah satu tipu dayanya memperindah perbuatan buruk. Itu iblis, Bu. Dibuat sesuatu itu seakan-akan indah karena diganti kalimatnya. Contoh, orang yang melakukan wisata apa? Religi. Pintar iblis, Bu. Sebenarnya wisata apa? Wisata kesyirikan. Harus yakin kita mengatakan itu. Tapi kita tidak menvonis mereka melakukan syirik, tidak. Karena untuk menvonis seseorang kita butuh banyak dalil. Tapi kita tegas mengatakan perbuatan ini perbuatan syirik. Orangnya belum tentu. Kenapa? Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin mereka belum sampai dalil kepada mereka. Banyak hal. Makanya ahlu sunnah tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah.
Makanya fitnah tuh kalau ada yang bilang dakwah sunnah suka mengkafirkan. Enggak. Justru kita hati-hati, Bu. Ada orang depan kita enggak sholat dia, enggak boleh kita katakan kafir. Sampai kita iqamatul hujjah kepada dia. Itu perlu diingat. Sekarang ada orang melakukan wisata jauh-jauh. Dari Sumatera pakai bis, Bu. Masya Allah. Nyiapin makanan. Ibu-ibu pengajian tuh semua, Masya Allah. Nggak pakai mahram lagi, Masya Allah. Sampai di tempat pemakaman, apa yang mereka lakukan? Makan-makan. Yang kedua apa? Mereka ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan kepada wali Allah itu, yang mereka anggap sebagai wali Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya ya Muhammad, kalau engkau mati, engkau tidak pernah bisa sesungguhnya ya Muhammad, mayat itu tidak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mayat itu mendengar, dia tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Enggak bisa, Bu. Makanya seorang kalau dia ingin berdoa kepada Allah, langsung dia doa sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku memohon kepadaku, aku ini dekat, kata Allah. Maka ingat, sebagian orang mendekatkan diri kepada Allah, alasannya adalah taqarrub, padahal adalah kesyirikan. Juga disebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Sebagian orang melakukan kesyirikan alasannya agar besok kami mendapatkan jatah syafaat. Ini syafaat nih, yang sering dijual di mana-mana nih. Oh, saya keturunan Nabi nih, darah saya jingga, Masya Allah, darahnya ungu. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad, Nabi disuruh oleh Allah mengumpulkan semua pembesar-pembesar keluarganya, Bu. Apa yang Nabi sampaikan? Ya Bani Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Ya Bani Abdi Manaf, wahai orang-orang Bani Abdi Manaf. Disebut satu-satu sama Nabi. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku Muhammad ini tidak bisa menyelamatkan kalian besok di akhirat. Gak bisa. Tidak bisa, kata Nabi. Kemudian Nabi panggil nama perempuan yang merupakan anak kecintaannya siapa? Fatimah bintu Muhammad. Setelah Nabi sebutkan satu-satu nih pembesar-pembesar keluarganya, terakhir Nabi sebutkan nama anaknya. Ya Fatimah bintu Muhammad. Wahai Fatimah, anaknya Nabi Muhammad, saluni min mali. Kalau kau ingin minta harta sama saya di dunia, saya kasih, kata Nabi. Walakin la ughni anki minallahi syai'a. Tapi besok di akhirat, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Maksudnya apa? Di akhirat kita masing-masing. Di akhirat kita masing-masing, Bu. Sampai kata para ulama, seorang ketika sampai di akhirat, dia tidak akan pernah ingat kepada anak-anaknya, pasangannya, lupa dia semua. Sampai dia melewati 4 hal. Jadi kita ini, ketika besok dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan lupa dengan semua keluarga kita. Kita cinta sama pasangan hidup, lupa kita. Ketika di mahsyar, ketika di hari perhitungan amal, ketika di hari pembagian catatan amal, sampai pada akhirnya seorang itu masuk surga atau dia masuk ke dalam neraka, baru dia ingat keluarga-keluarganya. Maka saya katakan syafaat itu ada. Syafaat Nabi Muhammad itu ada. Tetapi syafaat itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang ya, tentang hari mahsyar, Bu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasa yaumal qiyamah. Besok manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak berpakaian, tidak memakai sendal,
tidak dalam kondisi dikhitan. Ini kondisi kita besok di padang mahsyar. Ibu bayangkan, kita nggak pakai pakaian besok di padang mahsyar. Dan orang pertama yang diberikan pakaian siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu. Kenapa? Kan disebutkan oleh sebagian para salaf, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, beliau tetap menjaga tauhidnya, dan dia dilemparkan ke dalam api dalam kondisi tidak berpakaian. Maka kata Nabi SAW, orang pertama yang mendapatkan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan kehidupan di padang mahsyar bagi orang yang bertauhid itu lebih, artinya begini ya, orang kalau bertauhid itu kehidupan di padang mahsyar tidak seberat orang-orang yang tidak beriman. Kata Nabi SAW, didekatkan matahari 1 mil dari kepala kita. Dan kehidupan di padang mahsyar, ibu-ibu, itu lebih panjang daripada kehidupan alam barzakh. Kita baru sampai pada 2 kehidupan nih. Alam ruh atau alam kandungan. Udah pernah kan alam kandungan kan? Atau langsung keluar ke dunia sih? Alam kandungan dulu kita 9 bulan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kita masuk ke alam dunia. Yang alam dunia lebih lama daripada alam kandungan. Di alam dunia ini, Bu, kita memperbanyak amal kita, Bu. Yang mau beragama, yang taat, silahkan taat. Makanya Allah mengatakan apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau jadi orang soleh, taat sama Allah, silahkan dia taat. Namun barang siapa yang ingin kufur, membangkang dari agama ini, silahkan, kata Allah. Karena masing-masing sudah ada jalurnya, Bu. Hidup ini pilihan, Bu. Hidup ini pilihan. Mau jadi orang soleh, mau jadi orang taat, Allah bantu kita. Tapi kalau ingin menjadi orang yang membangkang, tidak peduli dengan agama, menganggap agama hanya nomor 17, nggak terlalu penting, ada jalannya. Makanya di dunia perjelas kehidupan kita ini untuk apa. Dan nanti di padang mahsyar, dalam hadis syafaat, itu manusia kebingungan. Karena mungkin bisa jutaan tahun di padang mahsyar. Kenapa manusia kebingungan? Karena mereka belum diberitahu mereka penduduk surga atau neraka. Dan padang mahsyar itu luas sekali. Miliaran manusia mungkin berkumpul di situ. Akhirnya manusia karena kebingungan, mereka datang kepada Nabi Adam. Ini hadis yang ibu pernah dengar kan? Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan apa? Saya tidak bisa nolong kalian. Tidak bisa. Karena aku pernah dikeluarkan dari surga. Nabi Adam hanya menyebutkan satu dosanya, dia malu minta syafaat sama Allah. Malu dia. Padahal Nabi Adam sudah bertaubat. Rabbana, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Itulah bedanya Nabi Adam dengan iblis. Sama-sama dikeluarkan dari surga, tapi yang satu mengakui dosanya, yang satu menantang. Maka jangan sampai kita menjadi orang seperti sikapnya iblis. Sudahlah melakukan dosa, masih menantang Allah. Ada orang begitu hidupnya, Bu. Mana Ustaz? Saya makan riba udah 10 tahun, badan saya sehat. Woi. Tunggu aja. Mana Ustaz? Saya nggak sholat udah 10 tahun. Anak saya sekolahnya ke Jerman, Ustaz. Masya Allah. Kalau ada orang yang seperti ini, dia tertipu. Anak saya sukses, Ustaz. Karena ada sebagian orang ketika kita ingatkan dengan agama, dia merasa sedang di atas keselamatan. Karena diberikan kekayaan oleh Allah. Istidraj. Ini azab yang paling berbahaya. Jadi Allah itu, Bu, kalau sedang cinta sama kita, kita melakukan satu kesalahan ditegur sama Allah. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i orang yang sangat alim. Ketika beliau melakukan satu kesalahan, tidak sengaja, Allah kurangi kekuatan hafalannya.
Sampai dia mengadu kepada Imam Waqi', syakautu ilal Waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi', hafalanku kok mulai berkurang. Kalau ibu kan memang enggak punya hafalan, jadi enggak berkurang. Kalau kita kan memang enggak punya hafalan, jadi enggak ada yang hilang. Kalau Imam Syafi'i ada yang hilang. Ngadu dia kepada gurunya, Bu. Wahai guruku, hafalanku berkurang. Apa kata gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku mewasiatkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Bi anna ilma nurun wa nurallah la yu'ta lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan dosa. Apa yang Imam Syafi'i lakukan, Bu? Tidak sengaja melihat tumit wanita tanpa aurat. Tumit, Bu. Disebutkan sebagian betis, tapi semoga yang sahih itu tumit, ya. Tumit ini aurat atau tidak? Aurat. Imam Syafi'i tidak sengaja melihat tumit wanita. Berkurang hafalannya. Allah tegur karena Allah cinta. Tapi ada orang melakukan dosa, justru semakin kuat hafalannya. Saya punya teman ketika dulu di pondok, Bu, ya, di Al-Irsyad. Tapi ini orang luar, ya. Ketika kita ikut semacam daurah Al-Quran, musabaqah Al-Quran, ada satu orang santai aja gitu, nggak ngulang hafalan, santai main HP, main game, Bu. Hafal 30 juz ini, terus dipasang di telinga kanan, telinga kiri headset gitu. Ternyata di sebelah kanannya Syekh Sudes murotalnya, sebelah kiri musik dangdut. Masya Allah. Ketika dia tampil juara 1. Kok bisa? Istidraj itu. Kok bisa penghafal Quran bisa dengerin musik dangdut lagi, tapi hafalannya tetap kuat? Istidraj. Kalau Allah sayang kepada dia, Allah akan hilangkan hafalannya sehingga dia sadar. Begitu juga dengan kekayaan, Bu. Ibu-ibu kalau sudah ngaji, jangan pernah menilai orang itu disayang atau dibenci Allah karena alasan kaya atau miskin, jangan. Kadang-kadang kita nih kalau lihat orang kaya, Masya Allah, yang saya bilang tuh, Masya Allahnya tuh 8 harokat. 8 harokat tuh. Masuk ke rumah orang, megah rumahnya, Masya Allah. Biasa, Bu. Lihatlah dunia itu sesuatu yang hina, biasa. Ketika ibu menilai dunia itu besar, Allah akan cabut manisnya akhirat di hati kita. Hilang, Bu. Makanya Nabi SAW ketika beliau sudah meninggal dunia, Imam Hasan Al-Basri masuk ke rumah Nabi. Jadi Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Dia nggak pernah jumpa sama Nabi, tapi badannya tinggi besar Imam Hasan Al-Basri ini. Beliau mengatakan, saya masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, saya jinjit sedikit, tahu jinjit? Saya jinjit sedikit, saya bisa memegang plafon atap rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbayang kita bagaimana sederhananya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau sholat, Bu, Ibunda Aisyah Ummul Mukminin harus melipat lututnya, bayangkan. Ini kamar manusia ahli surga nih, Bu, Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Aisyah tidak melipat lututnya, Nabi nggak bisa sujud. Terbayang bagaimana kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi tetap menjadi orang ahli ibadah, tetap bersyukur kepada Allah. Ini tauhid dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah ketika di siang hari setelah selesai sholat zuhur, disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, ya, Nabi tidur siang. Karena kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qailulah. Apa qailulah? Itu tidur siang. Itu bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur. Bukan 3 jam tidurnya, bukan. Tidurnya 15 menit, ya. 10 menit cukup. Itu tidur yang sehat. Nabi tidur siang, kemudian Nabi bangun. Nabi keluar dari rumahnya, ternyata ada jejak semacam
garis-garis di badannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ini badan manusia ahli surga ini. Ada bekas-bekas tikar yang kasar. Dilihat sama Umar bin Khattab, Umar menangis. Nangis Umar melihat, ya Allah, Rasulullah, ini manusia termulia di permukaan bumi ini. Manusia yang akhlaknya disebutkan dalam Al-Quran ini. Tapi begini kehidupannya. Sampai kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haq. Sampai Umar tuh nanya lagi sama Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Iya wahai Umar, kata Nabi. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak minta kepada Allah agar diberikan kerajaan seperti Persia dan Romawi? Itu kata Umar. Kenapa enggak minta sama Allah agar Allah berikan kau istana ya Rasulullah? Ada dayang-dayang dikipasin gitu. Hidup mewah. Kenapa enggak minta sama Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A anta fi syakkin ya Umar. Langsung Nabi tegur Umar. Wahai Ibn al-Khattab, apakah kau di atas keraguan dengan agama ini? Maksud Nabi apa? Apa karena kita susah Allah benci sama kita? Itu loh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya aku memohon kepada Allah, Allah bisa jadikan gunung emas, gunung Uhud itu emas untukku semuanya. Itu kata Nabi, Bu. Seandainya aku mohon kepada Allah, Allah akan jadikan gunung Uhud itu emas untukku. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah engkau lebih ridha kepada kehidupan akhirat daripada dunia? Nah, maksud saya, kalau kita sudah mentauhidkan Allah, jangan pernah mengukur sayang dan bencinya Allah dari harta, jangan. Karena mayoritas orang yang berharta dalam Al-Quran itu penduduk neraka jahanam. Yang dalam Al-Quran mayoritas siapa? Penduduk neraka. Sebutlah Fir'aun, kaya atau miskin? Kaya. Kemudian Namrud, kaya atau miskin? Kaya. Abu Lahab, kaya atau miskin? Kaya. Abu Ghasab, miskin kayak kalau Abu Ghasab. Ini ingat ini. Justru orang-orang yang terpandang di Al-Quran, pembesar-pembesar dalam neraka. Dan mayoritas para sahabat itu orang-orang fakir. Itu orang-orang fakir. Bukan saya nyuruh ibu jadi orang miskin, bukan. Maksud saya, kalau ibu diberikan kekayaan, jangan lupa. Tetap kita sebagai hamba Allah. Kalau diberikan kita ujian kemiskinan, tetap sabar. Karena mayoritas orang yang masuk surga, itu orang-orang fuqara. Nabi SAW mengatakan, perbedaan antara penduduk surga, orang-orang kaya masuk surga dengan orang-orang miskin berapa tahun? 500 tahun. Saya ulang lagi ya. Jarak antara orang-orang muhajirin yang miskin masuk surga, mereka lebih dulu masuk surga, jaraknya 500 tahun. Orang-orang miskin sudah di surga, baru datang orang-orang kaya. Ingat, 500 tahun hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Lama atau tidak? Lama. Pertanyaan berikutnya, masih mau jadi orang kaya? Masih mau, Ustaz? Masih mau, Masya Allah. Intinya adalah, jangan pernah nilai kekayaan atau miskin dari ini rahmat atau kasih sayang, jangan pernah. Karena betapa banyak orang yang rajin sholat, terkadang diuji dengan kemiskinan. Betapa banyak orang yang tidak pernah sholat, gak pernah sholat, tapi lihat, kehidupannya mewah. Makanya, kembali kita kepada kaidah yang kedua, syafaat ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada kisah tadi di padang mahsyar. Setelah manusia dari zaman Nabi Adam kepada Nabi Adam mereka mengadu, mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, mereka minta, wahai Nabi Nuh, mintalah kepada Allah agar dipercepat persidangan kami. Ibu paham lah ya, kenapa orang-orang mahsyar itu besok mereka tidak sabar. Sama kayak kita nunggu sesuatu. Misalnya contoh ya, ibu mau melamar kerja.
Kemudian salah satu syarat untuk masuk kerja itu harus tes, misalnya tes HIV misalnya. Ibu tes dong. Terus kata perawatnya, hasilnya baru keluar setelah 3 minggu misalnya. Lama banget Ustaz, anggaplah 3 minggu gitu. Pasti kita nggak sabar menunggu. Apalagi itu tujuannya adalah untuk cita-cita kita misalnya. Nah, sekarang kita bayangkan penduduk mahsyar mungkin sudah menunggu jutaan tahun. Saya penduduk surga atau neraka nih? Sampai mereka saking tidak sabarnya menunggu, sebagian orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seandainya memang kami penduduk neraka, putuskan segera. Saking tidak sabarnya mereka. Kemudian Nabi Nuh mengatakan apa? Saya tidak bisa memberi kalian syafaat. Karena aku pernah meminta sesuatu kepada Allah, namun Allah tolak permintaanku. Apa permintaan Nabi Nuh? Dia minta anak dan istrinya untuk diselamatkan. Atau dia minta agar dijadikan bagian dari keluarganya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, wahai Nuh, keluargamu yang tidak mentauhidkan Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah, bukan keluargamu, kata Allah. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka jangan pernah meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ditegur Nabi Nuh, Bu. Jangan minta yang aneh-aneh lah sama saya, itu ibaratnya. Kamu nggak tahu ilmunya gitu. Kata sebagian para ulama sirah, setelah itu Nabi Nuh tidak berani memandang ke atas langit 40 tahun. Takut Nabi Nuh. Akhirnya mereka mengatakan, kata Nabi Nuh, pergilah kalian kepada Ibrahim alaihissalam. Kepada Ibrahim. Ibrahim juga mengatakan, saya tidak bisa membantu kalian. Alasannya apa? Apa alasannya Bu Nabi Ibrahim? Karena dia pernah berbohong, tanda kutip. Pernah berdusta. Ketika dia ingin menyelamatkan istrinya, ditanya sama orang-orang pembesar, orang-orang musyrik, ini siapa yang dengan kamu berjalan? Dia bilang, ini adalah saudari saya. Karena di masa itu kalau dia katakan ini istri saya, dibunuh dia. Tapi dia bilang ini adalah saudari saya, saudari seiman maksudnya gitu. Maka dia diselamatkan. Kata Ibrahim, aku menganggap itu kedustaan. Gak mau dia. Bayangkan Nabi Ibrahim seumur hidup hanya 1 kali berdusta. Kita hari ini udah berapa Bu dustanya? Sama suami dusta, sama anak dusta. Hari ini udah gak kehitung kita berapa dusta kita. Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian setelah Nabi Ibrahim pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, saya pernah memukul orang, mati orang itu. Dan Allah tidak ridho dengan itu. Tidak bisa juga Nabi Musa. Nabi Musa orang yang kuat. Dipukulnya seorang pemuda, langsung mati. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya apa. Wallahu a'lam. Dan tak perlu kita mengarang-arang. Seperti itu dalam hadis ya seperti itu. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan Nabi sujud. Ya, Nabi mengatakan aku sujud di bawah arsy-Nya Allah. Bayangkan Bu. Nabi berjalan sampai Nabi sujud di bawah arsy-Nya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, sujudlah engkau. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat kepadaku, aku berikan syafaat kepadamu. Kemudian Nabi sujud kepada Allah, dan Nabi memuji Allah dengan pujian yang belum pernah disebutkan di dunia. Jadi kita nggak tahu tuh Bu. Jadi besok di padang mahsyar Allah akan mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca sebuah pujian yang belum pernah diucapkan di dunia oleh manusia manapun. Dan kita nggak tahu apa pujian itu. Sampai akhirnya Allah memberikan syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya syafaatul uzma, syafaat terbesar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun ingat, syafaat itu semua dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampaikan ini?
Karena ada sebagian orang, Bu, merasa aman kalau sudah jadi sahabatnya kiai. Oh, saya sahabatnya kiai saya. Walaupun banyak dosa, nanti kiai manggil saya ke surga. Oh, saya sahabatnya ulama itu. Oh, saya ini dekat dengan Habib Fulan, Ustadz Fulan. Oh, enggak bisa, Bu. Antum dekat dengan seorang di dunia, orang itu tidak bisa memberikan manfaat sama antum. Enggak bisa. Jangan karena merasa ini keturunan Nabi, akhirnya dia menganggap saya pasti ditolong sama kiai fulan. Enggak. Allah mengatakan fala ansaba bainahum, tidak ada hubungan nasab di akhirat. Artinya enggak bisa saling menyelamatkan di akhirat. Maka perlu diingat jemaah, dalam surah Al-Baqarah ayat 255 dalilnya nih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kaidah yang kedua, syafaat itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah berbagai macam manusia. Ini penjelasan dari kaidah yang ketiga. Nabi hidup di tengah berbagai macam manusia. Ada yang menyembah patung. Ada yang menyembah orang soleh. Ada yang menyembah malaikat. Ada bahkan yang menyembah sapi. Menyembah bulan, matahari. Di Indonesia ada orang menyembah cicak. Nah, lebih hebat lagi itu, Bu. Benar ini, Bu. Nggak percaya, Ibu? Iya, sampai kepada kita informasi, Ustadz di kampung itu orang menuhankan cicak. Cicak dianggap Tuhan, Bu. Lihat bagaimana akal manusia rusak dengan syirik, Bu. Sebagian negara di Afrika, waktu saya ketemu dengan teman-teman di Madinah, apa kata mereka? Ustadz, di negara kami Afrika ada orang yang menuhankan tikus. Lihat, Bu. Akal manusia rusak kalau sudah jatuh kepada kesyirikan. Makanya orang kalau sudah melakukan syirik, keyakinan di hati dia, berat. Sama seperti sebagian orang, ya, masih takut dengan angka 4. Takut dengan angka 13. Kuliah jauh-jauh ke Jerman, Bu, Masya Allah. Kuliah arsitek, bangunan. Waktu buat lift nggak ada angka 13-nya. Dari mana ini, Bu? Kok udah jadi orang pintar malah takut dengan angka 13? Hotel yang ada angka 13-nya itu Arab Saudi, Bu. Lift, itu lihat tuh, ada di Arab Saudi. Karena nggak ada hubungan angka dengan kesialan, nggak ada hubungan. Maka kaidah yang ketiga, kata para ulama, Nabi berhadapan dengan banyak jenis manusia. Ada yang sembah sapi, sembah binatang, patung, bulan. Tapi apa kaidahnya? Mereka semua tetap diperangi oleh Rasul. Artinya apa? Tidak boleh kita bedakan. Oh, masih mending Ustaz, dia menyembah pohon, Ustaz. Ya masih mending lah daripada nyembah berhala. Enggak ada yang masih mending. Sama semuanya. Masih mending Ustaz, dia menyembahnya kiai yang dia sembah, Ustaz. Ingat, Bu, ya, ketika saya menyebutkan menyembah, itu bukan berarti harus rukuk dan sujud, bukan. Termasuk makna menyembah, yaitu menerima semua ucapan yang dia sampaikan. Ingat, Bu, satu-satunya orang yang harus kita terima semua ucapannya hanya Nabi Muhammad, Bu. Kalau guru kita, kiai kita, ustadz, ulama, tidak ada yang maksum. Ketika kita mengatakan ulama tidak pernah salah, kita menyamakan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibu, ketika belajar agama, jangan pernah menganggap kalau ustadz ini ngomong semuanya pasti benar. Jangan. Karena para ulama punya yang namanya zallatul alim, ketergelinciran para ulama. Itu ada. Pasti ada. Tapi Nabi tidak pernah salah. Karena Nabi diberikan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Maka ingat, apapun yang dipersekutukan, semua dosanya sama. Dan hilangkan semua kebiasaan-kebiasaan itu, Bu.
Mungkin ibu-ibu yang hadir masih selamat dari syirik, alhamdulillah. Tapi dakwakan sama keluarga. Cincin yang dipasang, ikat pinggang, yakin dengan ikat pinggang tuh. Sebagian orang percaya dengan hari sial, hari keberuntungan. Sebagian orang, Bu, kalau mau nikah, nanya dulu sama gurunya. Pak Kiai, saya mau mantu nih Pak Kiai. Terus gimana? Hari apa yang bagus? Oh, hari apa yang bagus? Kata kiainya, jangan hari ini hari bahaya ini. Oh, jangan hari ini. Ketika ada orang mengetahui yang gaib, Bu, dia sudah melakukan kesyirikan. Gak ada sesuatu yang tahu gaib, kita gak pernah tahu yang akan datang, gak pernah tahu. Kalau ada orang mengakui dia tahu dengan sesuatu yang akan datang, ini orang dukun, walaupun dia berjubah ustaz. Sama kayak sebagian ustaz yang meramal 2024 kiamat, sama itu. Dari mana dia bisa memastikan? Kemudian kita dengar kajiannya 10 tahun yang lalu, itu juga kajiannya. Gak kiamat-kiamat tuh. Bukan masalahnya menjelaskan kiamat sama umat, jangan itu. Tugas kita ini bagaimana umat mempersiapkan kematian untuk diri dia masing-masing. Bu, kiamat, Bu. Kiamat itu yang sebenarnya adalah ketika kita meninggal dunia, itulah kiamat kita. Kenapa? Kita gak bisa beramal lagi. Itu kiamat yang sebenarnya. Ini nunggu kiamat Dajjal keluar. Kiamat yang sebenarnya kita mati, itulah kiamat kita. Karena kita gak bisa beramal lagi. Maka dalilnya di antara kaidah yang ketiga ini dalam surat Fussilat ayat 37. Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, malam, siang, matahari dan bulan. Itu tanda kebesaran Allah. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Karena semua Allah yang menciptakan. Dan sujudlah kepadaku kalau kalian orang-orang yang beriman. Maka dalam Islam tidak boleh sujud kepada manusia, tidak boleh. Dua nggak boleh. Sujud tidak boleh, ruku tidak boleh, Bu. Tahu Ibu ruku? Nunduk nggak boleh. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang senang ketika dia hadir di hadapan orang berdiri, maka dipersiapkan api neraka untuk dia. Ada sebagian orang nih, Bu, dia mengharuskan, kalau saya masuk ke acara itu, harus kalian berdiri semuanya. Kalau ada orang senang seperti itu, diperbuatkan kepadanya seperti itu, ada ancaman neraka. Kan banyak begitu, Bu. Masuk seorang pimpinan, semua berdiri. Kalau pimpinan ini senang orang seperti itu, ada ancaman neraka. Apalagi ruku atau sujud. Boleh nggak kita sujud sama ibu kita, Bu? Boleh nggak? Ini ada sebagian orang, Bu, kecintaan kepada ibunya tidak pakai ilmu. Ada orang ustaz, tapi saya ustaz. Sih cerita nyata nih, Bu, ya. Ada orang dia bisnis mobil, Bu. Bisnis dealer mobil. Dia bilang, ustaz, saya pernah dapat amalan. Dapat amalan nih, Bu, ya, ceritanya. Saya disuruh sama kiai saya untuk sujud sama ibu saya supaya usaha saya berkah. Sujud sama ibu saya, kemudian saya cuci kaki ibu saya, airnya dipakai untuk wudhu. Ini bukan bakti, Bu. Ini bakti yang kebablasan. Emangnya ibu kita yang memberikan rezeki? Enggak. Dia bilang, itu yang saya lakukan. Apakah itu syirik, Ustaz? Syirik, saya bilang. Syirik lah. Ibu kita nggak bisa ngasih kita makan, nggak bisa. Ibu kita dapat rezeki dari siapa? Dari Allah. Makanya dalam Islam, Bapak Ibu, banyak orang dikatakan dia orang baik karena sopan sama manusia. Ingat, definisi orang baik bukan hanya sama manusia sopan, dermawan, bukan. Orang yang baik dalam Islam, orang yang menunaikan haknya Allah.
Dan orang yang menunaikan haknya manusia. Ini cuci kaki ibunya ntar diminum atau ntar dipakai untuk mandi. Ini semua ngalap berkah yang tidak sesuai dengan agama kita. Nggak ada. Nggak pernah Nabi Muhammad itu dicuci kaki, nggak pernah, Bu. Tapi benar Nabi Muhammad tubuhnya barokah. Keringat Nabi berkah atau tidak? Hah? Berkah nggak, Bu? Seandainya saya bawa keringat Nabi sekarang, ibu mau ambil nggak? Lu kenapa ragu nih? Keringat Nabi berkah atau tidak? Iya. Keringat Nabi berkah. Air liur Nabi Muhammad ya, SAW itu berkah atau tidak? Berkah. Air liurnya Ustadz berkah nggak? Air liurnya Kiai berkah? Oh, ini Ustadz. Ini tasbih saya ini Ustadz udah dimandiin sama Kiai ini Ustadz. Ini bohong, dusta semua ini, Bu. Air liur Nabi berkah, keringat Nabi berkah. Bekas wuduknya Nabi barokah. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Aisyah mencuci bajunya Nabi, Aisyah peras kuat-kuat. Karena keringat Nabi harum. Tapi setelah Nabi meninggal dunia ada Abu Bakar. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Dan para Nabi dan para Rasul. Tapi tidak ada satupun orang yang mengambil bekas keringatnya Abu Bakar, nggak ada. Kalaulah keringat Abu Bakar aja nggak laku ibaratnya nih, apalagi keringat Kiai 2023. Subhanallah. Sekarang ada pengajian itu, Bu, ya. Dan ini kalau kita cinta kepada umat, kita ingatkan terus ini, Bu. Karena umat ini mereka nganggap ngalap berkah. Jadi kalau mereka pengajian itu, Bu, ini banyak nih. Aqua kosong di depan nih banyak nih. Dikosongin aquanya. Nanti ada bekas minum kiainya, dikasih dikit-dikit. Bekas minum kiai berkah. Dari mana? Tidak ada manusia satupun yang barokah jasadnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka nggak benar ya kalau ada orang ngalap berkah dari gurunya dan seterusnya, nggak benar ini. Ini semua hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan semuanya. Ada lagi orang percaya, oh ini rambutnya Nabi nih. Panjangnya 30 meter, Bu. Rambut Nabi kok 30 meter. Dan orang percaya lagi. Kenapa orang percaya? Karena seorang yang diustadkan yang ngomong. Maka dai-dai yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, besok di hari kiamat dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang pernah dia sesatkan. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Besok ada orang-orang yang memikul dosa-dosa manusia karena mengajarkan kepada umat kesesatan. Makanya ibu jangan terhanyut dengan kajian yang lemah lembut, jangan. Ibu kalau ngaji, Ibu, jangan lihat lemah lembut atau kerasnya, jangan. Betapa banyak lemah lembut itu menyesatkan. Contohnya ada? Ada nggak contohnya? Nggak apa-apa, nggak makan riba. Nggak apa-apa makan riba. Yang penting rajin-rajin sedekah. Lembut nggak nih, Bu? Lembut. Tapi menyesatkan, Bu. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Yang penting akhlaknya baik sama orang fakir. Ini lemah lembut tapi menyesatkan. Makanya ibu kalau belajar, jangan ibu lihat lemah lembut atau suara keras atau tidak. Lihat materi yang disampaikan. Itu yang paling penting. Makanya perlu diingat, keberkahan hanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh diambil dari orang lain. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat. Nah, saya mau tanya di sini. Ini berkaitan dengan poin keempat. Mana yang lebih parah? Orang musyrik di masa sekarang atau orang musyrik di masa dulu? Alasannya? Gimana? Baik, itu bisa, tapi ada yang lebih lagi. Ada lagi jawabannya? Kenapa orang musyrik zaman dulu lebih mending lah? Sama-sama neraka jahanam sama semuanya. Tapi lebih mending daripada orang musyrik masa sekarang. Ya.
Iya. Ya. Informasi-informasi yang didapat Betul. zaman sekarang. Baik, nanti saya singgung masalah itu ya insyaallah taala. Betul. Jadi lebih parah orang zaman sekarang. Tadi karena menganggap agama semua sama. Orang dulu tidak, Bu. Orang dulu meyakini agama kami orang Quraisy yang benar. Udah, kokoh mereka. Enggak ada mereka punya keyakinan Islam punya surga sendiri, Kristen punya surga sendiri, enggak ada. Tapi yang lebih poinnya adalah orang musyrik zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, mereka melakukan kesyirikan ketika hidup mereka lagi nyaman. Namun ketika mereka dalam kondisi sempit, genting, mereka bertauhid kepada Allah. Dalilnya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Jadi orang dulu dalam kondisi kalau ketika mereka kaya, sehat badannya, keluarganya semua aman, bahagia, mereka melakukan syirik kepada Allah. Mereka sembah patung dan seterusnya. Tapi ketika mereka dalam kondisi genting, Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika orang-orang musyrik di atas kapal dan mereka takut kapal mereka tenggelam, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, bertauhid mereka. Tapi lihat, falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Namun ketika Allah selamatkan mereka di atas daratan, mereka kembali melakukan syirik lagi. Itu orang dulu. Orang sekarang mau senang mau susah melakukan syirik. Itu bedanya. Contoh, Bu. Ada seorang pengusaha yang percaya kepada cincin atau jimat. Dia berusaha, kemudian dapat keuntungan misalnya 500 juta misalnya. Kok ibu dengar 500 juta biasa aja, Bu? Mungkin biasa dapat 2 miliar ya. Dapat rezeki 500 juta. Ini keuntungannya berlipat ganda sebenarnya. Cuman apa kata dia? Dalam kondisi senang ini kan, apa kata dia? Ya, cuman 500 juta. Coba kemarin saya pasang terus cincin saya, mungkin 1 miliar. Lihat. Dalam kondisi senang, jatuh kepada syirik lagi. Atau dalam kondisi susah, apalagi ketika berusaha ternyata nggak beruntung-beruntung, nggak dapat untung, akhirnya bilang ini gara-gara saya nggak percaya sama cincin, nggak datang kepada dukun dan seterusnya. Makanya orang yang paling aneh, orang yang suka datang kepada dukun, Bu. Kalau seandainya kita bisa kaya datang ke dukun, Bu, ngapain dukun buka praktek, Bu? Dia butuh duit dukun itu. Kalau dia bisa melipat gandakan uang, ngapain dia kasih kepada orang? Dia yang buat sendiri. Tapi lihat manusia tertipu dengan impian-impian dunianya. Maka kita harus kembali kepada Allah dalam kondisi senang maupun lapang. Maka jiwa orang yang bertauhid, apapun yang Allah takdirkan, dia tetap bisa bahagia. Ini poin kita pada hari ini. Ibu ketika dalam kondisi keluarga sakinah, bahagialah. Bersyukurlah kepada Allah. Namun ada orang mungkin diuji dengan suami yang zalim, akhirnya dia bercerai. Kalau ibu tetap bertauhid, ibu tetap bisa terus istiqamah. Ada orang yang tadinya punya rezeki tiba-tiba bangkrut, kalau dia bertauhid dia tetap mengatakan alhamdulillah. Ada orang diuji dengan penyakit bertahun-tahun tidak sembuh, kalau dia yakin ini penghapus dosa dari Allah, dia akan bersyukur dengan penyakit itu. Makanya seorang mukmin kalau dia kembali kepada Allah, tidak ada hidup ini yang harus dia keluhkan, gak ada. Gak ada yang kurang. Kalau dia selalu berilmu dalam kehidupan dia. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan perbanyak kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita buka tanya jawab, saya singgung sedikit yang berkaitan dengan masalah tadi ya. Apa namanya ini? Bukan talqin istilahnya, apa nih? Lupa saya sebut. Tahnik, tahnik. Karena jarang melakukan, lupa saya. Tahnik. Jadi tahnik ini, ya, pertama saja tahnik adalah menggigit kurma sedikit. Kemudian nanti ada ya manisnya itu diletakkan di langit-langit bayi. Pertanyaannya, ini siapa yang melakukan?
Yang benar, memang ada khilaf di antara para ulama, tapi yang benar pendapatnya, yang sesuai dengan dalil, ini yang melakukan cukup ayah atau ibunya aja. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya tentang sejarah Nabi SAW. Ingat bu, dulu di masa Nabi hidup, semua bayi mukmin yang lahir nih, ada bayi lahir, dibawa kepada Nabi, ditahnik sama Nabi. Datang bayi, digigit sama Nabi, dikasih di langit-langit. Semua bayi seperti itu. Kemudian setelah Nabi meninggal dunia, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Yang mereka juga manusia ahli surga ini. Tapi tidak pernah orang membawa bayinya kepada Abu Bakar untuk ditahnikkan, gak pernah. Kenapa? Karena mereka memahami tahnik ini hanya pengkhususan untuk Nabi. Karena air liurnya Nabi ini barokah. Maka tidak benar kalau ada orang bayi baru lahir, telepon, Ustaz, tolong dong Ustaz, tahnikkan bayi saya. Iya benar, tahnikkan. Ini gak benar ya. Karena tahnik khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Benar, karena sebagian orang meyakini, oh ini Habib ini, ditahnik sama Habib. Ludahnya Habib gak berkah. Gak ada keberkahan, sama aja semua ludah manusia sama. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kata para ulama, cukup yang mentahnikkan ayah atau ibunya, cukup. Itu sahih. Ya. Iya, jadi nggak perlu harus ngundang ustadz, ngundang kiai, buat lagi kendurian macam-macam, ada acaranya, enggak perlu. Ya. Karena yang mentahnik itu hanya orang tua sudah cukup, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu dipersilahkan. Ya. Baik, ya, barakallahu fiik ya. Baik, kesyirikan itu ya. Jadi ada ikhtiar yang bisa manusia lakukan ilmiah dan ada ikhtiar yang enggak masuk akal. Dan biasanya yang namanya syirik yang enggak masuk akal. Takut dengan angka 13, kan enggak masuk akal. Bayi baru lahir dipasang peniti nih. Ini kalau orang Minang nih pakai peniti sini nih. Supaya enggak datang palasi, Allah palasi. Atau mal itu semacam kepala gitu, kepala terbang gitu loh. Itu diyakini oleh sebagian orang di daerah Sumatera, karena saya orang Sumatera, itu. Mungkin ntar di Jawa lain lagi keyakinannya, di Madura lain lagi mungkin, Kalimantan dan seterusnya. Jadi enggak masuk akal biasanya kesyirikan. Baru selesai bangun jalan tol, harus sembelih kepala sapi, tanam di bawah. Itu juga banyak. Banyak ini Bu, di jalan tol ini. Sebagian orang punya keyakinan kalau masuk terowongan klakson. Itu ada. Mau coba deh naik taksi, naik Grab sesekali, kalau orang yang nggak ngerti sama agama, klakson tuh. Ngapain klakson Pak? Izin sama penghuni kata dia. Ini nggak benar ini. Kan nggak masuk akal. Nah, kalau seandainya sesuatu itu masuk akal, ada ilmiahnya, ada keilmuannya, dengan syarat dia tetap yakin Allah yang mengatur semuanya, itu bukan kesyirikan. Ya, jadi seperti tadi ya, tentang masalah itu boleh ya. Kemudian misalnya prediksi-prediksi ini, misalnya BMKG memprediksi mau turun hujan dan seterusnya, bukan syirik ya. Karena juga ada sebagian ustadz terlalu semangat mengatakan begini Bu, manusia tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Benar kan? Ini benar. Tapi kalau ibu di hadapan singa, takut nggak ibu? Ada ular nih, ibu takut nggak? Berarti ibu syirik dong sama takut sama ular. Maka kita butuh ulama salaf menjelaskan. Apa kata para ulama? Ada takut yang tabi'i, takut karena pembawaan manusia. Itu tidak syirik. Sifat manusia tidak syirik. Tapi kalau takut yang tidak wajar, itu yang syirik. Kita butuh ulama salaf menjelaskan. Apa kata para ulama? Ada takut yang tabi'i, takut karena pembawaan manusia. Itu tidak syirik.
Sifat manusia tidak syirik. Tapi kalau takut yang tidak wajar, itu yang syirik. Tiba-tiba datang orang masuk ke rumah ibu, perampok. Takut atau tidak? Takut kita. Oh, saya bertauhid, berani saya. Enggak, takut bu. Takut dibegal, takut kita. Itu tidak syirik, karena itu tabiat manusia. Tapi syirik kalau tidak sesuai dengan tabiat manusia. Itu yang tidak boleh, ya. Jadi tauhid pun ada batasan-batasannya, ya. Nah, kembali kepada hal yang tadi ditanyakan, itu insya Allah tidak kesyirikan. Termasuk juga ibu berobat, ya. Karena Nabi menyuruh kita berobat. Tadawu ya ibadallah, la tatadawa bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Boleh ibu berobat, tapi ibu jatuh kepada syirik kalau ibu yakin ini obat yang menyembuhkan. Jangan. Kan tulisannya apa? Semoga lekas sembuh. Nggak ada pasti sembuh, nggak ada. Semoga. Makanya dokter pun demikian, ya. Para dokter hati-hati, ya. Jangan sampai dia mengklaim nyawa dia yang punya. Walaupun dia tahu secara medis ini mungkin seminggu lagi. Secara ilmu medis. Misalnya ada seorang datang ke dokter, dok, diperiksa ternyata dia stadium 4. Kanker misalnya, na'udzubillah, ya. Terus kata dokter ini, Pak, ini harus dioperasi nih, Pak. Kalau Bapak nggak dioperasi, ya seminggu lagi lah, kata dokter. Nah, ini nggak benar ini, ya. Kalau dia bilang pasti mati seminggu lagi, ini nggak benar. Tapi kalau dia bilang, Bapak, menurut ilmu medis kami dan semua atas kuasanya Allah, kalau tidak dioperasi kemungkinan dia bilang. Jangan dia bilang pasti. Jadi kita ingat, kita jangan mengatakan pasti dalam setiap hidup kita, Bu, jangan. Ibu janjian sama teman, insya Allah saya ketemu jam segini. Pakai kalimat insya Allah. Karena pernah salah seorang nabi, ya, dia punya 100 orang istri, Bu. Nabi siapa ini? Ingat nggak nama nabinya? Nabi Sulaiman, kalau saya tidak lupa, tidak salah, Nabi Sulaiman. Beliau punya 100 orang istri atau seorang nabi, ya. Kemudian, ya, di satu malam dia menggauli istrinya 100 orang semuanya. Diberikan dia kekuatan oleh Allah. Tetapi dia mengatakan apa? Saya berharap dari istri-istri saya ini pasti lahir anak-anak yang berjuang melawan orang-orang musyrik, kata dia. Dia bilang pasti, dia bilang. Ternyata yang lahir hanya 1 bayi. Itu pun sepotong daging. Kenapa? Karena dia lupa mengucapkan insya Allah. Maka jangan pernah kita lupa pasti. Oh, saya pasti sampai ini, Ustaz. Pasti jangan. Ucapkan semua dengan kalimat insya Allah. Nah, termasuk tadi, ya, dalam berobat tetap kita berdoa Allah yang Maha menyembuhkan, tapi kita berikhtiar, ya, kita berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, Bu? Ya, boleh. Iya. Ya, baik. Ya, baik, betul. Jadi sihir itu ada, ya. Dan kita harus meyakini sihir itu ada, karena dia adalah sesuatu yang gaib. Jadi meyakini sihir itu ada tidak syirik. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan sihir, ini kita syirik. Kita meyakini ada orang bercerai karena disihir, iya. Kita meyakini ada orang dapat penyakit karena disihir, iya, ada. Bahkan sihir bisa mematikan seseorang, tapi dengan izin Allah semuanya. Jadi sihir itu ada. Nah, tinggal bagaimana kita membentengi diri. Dan dalam Islam tidak boleh sihir lawan sihir, tidak boleh. Misal begini, ya, ibu sampai informasi kalau kita sakit karena disihir orang, diguna-guna. Terus kita berobat dengan cara sihir lagi, nggak boleh. Nah, bagaimana kita supaya terhindar dari sihir? Yang paling penting baca zikir pagi petang. Itu jangan lewatin itu, Bu, zikir pagi petang, Bu. Karena kata para ulama, barang siapa berzikir di pagi hari ini, Allah jaga dia sampai sore. Yang sore hari baca zikir itu dia jaga sampai pagi hari. Dan gak lama, Bu, cuma 10 menit paling. Ibu aja lihat Shopee aja berjam-jam. Lihat Shopee, Tokopedia, scroll terus, padahal duitnya gak ada. Main scroll aja gitu. Jadi maksud saya, bacalah zikir itu, ya.
Zikir pagi petang, zikir kepada, kemudian memperbanyak membaca doa, masuk kamar mandi baca doa, masuk rumah baca doa. Masuk rumah yang kosong doanya apa? Di antaranya itu bisa juga assalamu ala ibadikas sholihin, bisa juga. Intinya baca zikir pagi petang, ya. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang sihir itu datang dari orang-orang yang hasad. Orang-orang hasad sama kita, Bu. Ya, entah melihat kita bahagia dia iri, entah dia mungkin mantan dari pacar istri kita misalnya, nggak tahu lah kita. Ada orang-orang yang iri, dia datang ke dukun, kemudian dukun memakai media foto untuk merusak rumah tangga kita. Itu bisa. Tetapi kalau kita bentengi dengan zikir, nggak bakal mempan. Jangan takut dengan sihir, ya. Tapi itu ada memang, ya. Sampai pernah disebutkan, ya, iblis ini setiap hari dia mengumpulkan anak-anak buahnya di lautan, singgasana iblis itu di lautan. Ceritanya satu-satu. Kamu ngapain hari ini? Kata setan, saya hari ini berhasil membuat orang tidak sholat. Kata iblis apa? Oh, biasa ini, biasa. Suruh pergi dia. Kamu ngapain? Saya dalam hadis sahih ini, ya. Kamu ngapain? Saya hari ini berhasil membuat orang berdusta. Dibiarkan. Sampai terakhir ada yang mengatakan, ya iblis, saya berhasil membuat pasangan suami istri bercerai. Kata iblis, oh ini sohib saya, duduk sebelah. Dikasih dia singgasana khusus. Maka salah satu sihir yang paling berbahaya itu membuat suami istri bercerai. Dan sudah banyak terjadi, Bu. Banyak terjadi. Kadang-kadang masalah-masalah kecil suaminya emosi. Jangan-jangan ada sihir, kita nggak tahu. Makanya banyak-banyak baca Quran di rumah. Perintahkan sama suami sholat sunnahnya di rumah. Apalagi ketika istri sedang haid. Kalau ibu sedang haid, ibu nggak sholat, ya kan? Kalau suami sholat sunnahnya di masjid terus, itu rumah nggak dipakai untuk sholat berarti. Maka pakai untuk sholat, baca Al-Quran di rumah, baca Al-Baqarah. Kemudian hilangkan semua orang yang bisa membuat kita hasad. Foto-foto, Bu. Hati-hati, Bu. Ibu foto-foto dikirim di media sosial, itu kalau ada orang hasad, kita bisa sakit. Ya, penyakit ain. Kita punya bayi lucu nih, masih kecil, kita foto, kita share di WA kita. Ada orang lihat, dia gak bilang Masya Allah, bisa kena penyakit ain. Tiba-tiba bayi kita demam, tiba-tiba begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya, selalu berlindung kepada Allah dalam setiap aktivitas. Masuk masjid baca doa, naik mobil baca doa. Kita ada doa semua loh, Bu, semua hidup kita ini, Bu. Kalau ibu bawa buku catatan doa nih, buku saku kecil, kemanapun kita ada doanya. Masuk kendaraan ada doa atau tidak? Doa. Semua doa. Jalan mendaki ada doanya. Menurun ada ucapan zikirnya. Maka seorang mukmin kalau dia selalu membaca zikir, insya Allah dia akan terbebas dari sihir. Mudah-mudahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, naam, itu sahih di antaranya juga, benar, ya. Juga di antaranya memakam 7 butir kurma. Cuman di situ disebut, ya. Nah, di sini para ulama sebutkan, Syekh bin Bas mengatakan yang utama ajwa, ya. Namun kalau tidak ada ajwa, maka boleh kurma secara umum, ya. Bahkan ada sebagian mengatakan tidak harus ajwa. Yang penting kurma dimakan, maka dia mendapatkan keutamaan. Nah, sebagian mengatakan itu lebih kepada racun, karena dalam hadisnya racun, tapi tetap bisa menghindar dari bisikan-bisikan sihir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada, Bu, ya, silakan. Ya. Baik, ya. Ini pertanyaan berkaitan dengan akad, ini penting ini, ya. Dan sering orang-orang bertanya seperti ini, ya. Bahkan ada yang lebih hebat lagi orang nanya, lebih dahsyat lagi. Ustadz, Allah ciptakan dunia, ada matahari, bulan, Allah ciptakan manusia, kok tiba-tiba dihancurin lagi? Ya kan? Ada juga yang nanya begini, Ustadz, kalau misalnya Allah sudah tahu si fulan bakal masuk neraka, kenapa Allah ciptakan juga?
Nah, ini pertanyaan yang biasanya dibisikkan oleh syaitan untuk melemahkan iman kita. Kenapa, Bu? Pertama begini, maka penting kita pelajari bagaimana sifat-sifat Allah. Kita meyakini Allah tidak pernah zalim, yakin kita itu. Berarti semuanya Allah takdirkan tidak pernah zalim. Harus kita yakin itu. Maka kata para ulama ketika membahas masalah surga, itu rahmat Allah. Ketika membahas masalah neraka, itu keadilannya Allah. Contoh, Bu, ya, contoh. Sesama manusia aja, Bu. Misal kita punya ibu nih. Na'udzubillah, ibu kita dibunuh orang. Ustaz ekstrim banget contohnya. Biar nggak apa-apa, biar aja ekstrim aja. Biar nanti kita bisa contohkan kepada akhirat nih. Ibu kita dibunuh orang, Bu. Terus kita lapor ke polisi. Kata polisi, udahlah, kami maafin, mungkin dia nggak sengaja. Ini polisi adil atau kurang ajar, Bu? Kurang ajar. Jelas-jelas ibu kita dibunuh orang, kata hakim, kata polisi, kata mahkamah, dimaafkan pembunuhnya. Sekarang Allah ciptakan manusia. Allah buat aturan. Yang soleh dapat surga, yang jahat dapat neraka. Adil nggak Allah? Adil. Nggak mungkin kita bilang Allah nggak adil, Bu. Manusia aja nggak adil kalau kita katakan dia tidak melakukan kebenaran. Maka jangan pernah berpikir tentang Allah itu suuzon, jangan pernah. Allah ciptakan Fir'aun, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka karena memang Fir'aun pantas masuk neraka. Dan Allah tidak pernah menghukum seseorang sampai datang kepada dia penjelasan. Allah enggak dengan semena-mena, kalau aku berkuasa, aku mau neraka, kalian neraka. Enggak. Yang Allah perintahkan, yang sholat, yang berbakti sama orang tua, yang bersedekah, jalannya adalah surga. Yang membangkang jalannya adalah neraka. Itu keadilannya Allah. Justru Allah tidak adil. Kalau ada orang-orang jahat di dunia ini masuk surga, enggak adil Allah. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah ciptakan manusia? Ya. Nah, ada kaidah penting dalam kita beragama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yas'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun. Itu di dalam ayat, saya lihat ya, ayatnya ini penting ya. Ya, dalam ayat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Nah, itu tuh. Ini ayat Quran ya. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Kita yang ditanya Allah. Udah salat atau belum? Ya, melakukan syirik atau tauhid. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah itu di atas keadilan. Kenapa Allah ciptakan ini? Itu sudah dengan hikmah Allah. Ya, karena kita nggak bisa sampai kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah ciptakan mereka? Allah ciptakan manusia dengan petunjuk, Bu. Semua orang yang hidup di dunia ini sudah mendapatkan penjelasan agama. Tapi ada yang menentang, ada yang menerima. Makanya bertanya tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, dipersempit jangan. Karena kalau kita banyak bertanya tentang Allah, akan banyak pertanyaan lain, Bu, muncul. Kenapa Allah gak jadikan semua orang masuk surga aja? Loh, ini Allah, ya terserah Allah. Suka-sukanya Allah, Bu. Kita ini kan sebagai hamba Allah kan. Apa pengertian hamba? Nurut, patuh, itu hamba. Kalau kita menjadi hamba Allah, kita patuh kepada Allah, hidup kita pasti bahagia. Namun barang siapa yang keluar dari jalur hamba Allah, maka dia akan sengsara. Jadi yang namanya hamba itu ikut halal, ikut halal. Haram dia tinggalkan. Kalau dia yang mengatur syariat, dia bukan hamba Allah. Nanti akan muncul banyak lagi pertanyaan tuh. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa enggak langsung 5 aja, Ustaz? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, akhirnya kita enggak menjadi orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan tidak boleh bertanya tentang Allah berlebihan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena terbatas ilmu kita untuk menjawabnya.
Itulah iman, Bu. Itulah iman. Kan bisa aja kita bilang gini, kenapa Allah nggak lihatkan kita surga? Itu bukan iman namanya. Ustaz, kenapa Allah nggak perlihatkan sama kita surga sebentar, baru kita disuruh beragama? Itu bukan iman. Justru yang namanya iman, percaya sebelum melihat, itulah iman. Kita percaya dengan surga, kita nggak pernah lihat surga, Bu. Percaya kita dengan surga, itulah iman. Justru kita tidak beriman kalau kita tidak percaya dengan apa yang Allah beritakan. Makanya besok orang-orang kafir baru beriman setelah mereka melihat neraka, baru mereka beriman. Dan itu bukan lagi iman namanya. Iman itu percaya sebelum melihat hakikat, itu baru iman. Dan itu butuh ilmu dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan, Bu. Iya. Iya, betul. Barakallahu fiik. Pertama berkaitan dengan anak yang soleh, kalau dia meninggal sebelum bisa memberikan syafaat, saya tidak tahu, wallahu a'lam ya. Memang ada sering disampaikan anak ini akan menarik ibunya dengan tali pusarnya, tapi sampai sekarang saya belum pernah membaca riwayatnya, wallahu a'lam ya, karena ini dalilnya sebagian para ulama perselisihkan ya. Karena nanti dengan anggapan seperti itu orang akan berleha-leha dalam beribadah. Tapi memang ada sebagian yang mengatakan seorang anak kalau dia meninggal ya, sebelum dia balik, dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Andaikan hadis ini pun ada ya, anggaplah hadis ini ada, tetap seorang di akhirat mendapatkan syafaat dengan izinnya Allah. Artinya kalau dia seorang ibu yang enggak patuh sama agama, dia tidak patuh kepada Allah, tetap enggak bermanfaat syafaat ini. Yang itu perlu diingat. Dan yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertauhid. Yang kita tahu dalilnya, anak yang belum balik meninggal, dia menjadi orang-orang pelayan-pelayan di surga. Itu benar, wildanul mukhalladun, itu benar. Tapi kalau dia pasti bisa memberikan syafaat, wallahu a'lam ya. Kalau hadis yang mengatakan seorang ibu yang melahirkan kemudian dia meninggal syahid, itu benar. Tapi kalau disampaikan anak ini yang belum balik bisa memberikan syafaat, saya tidak tahu ya. Bukan tidak ada, saya tidak tahu, Bu ya. Nanti kita coba rujuk kepada beberapa hadis lagi ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, silakan. Ya, nah. Masya Allah ya. Dan dia punya anak ya kan? Dan nggak punya anak gimana? Yang belum menikah gimana? Yang belum menikah punya anak, lebih kacau lagi itu. Pertama begini, Bu. Setiap hadis yang kita baca, berarti ada keutamaan khusus. Bukanlah berarti yang tidak punya anak dua tidak mendapatkan. Dia mendapatkan dari keutamaan yang lain. Contoh ya, Ibunda Aisyah tidak punya anak. Punya anak atau tidak? Tapi beliau punya peluang-peluang dari sisi yang lain. Kalau kita punya anak perempuan hanya dua, ya, alhamdulillah masuk kepada hadis itu. Ya. Tapi kalau kita punya anak laki-laki semua atau anak perempuan hanya satu, jangan fokus kepada hadis itu. Ambillah hadis yang lain banyak. Waladin saleh yada'ulah, ya kan? Seorang anak yang mendoakan, lafaznya umum, gitu loh. Jadi bukan berarti kalau kita punya anak satu kita tidak bersyukur gitu loh. Ya saya nggak dapat ini dong, enggak. Peluang masuk surga tuh banyak sekali, Bu. Ada orang tidak pernah haji seumur hidupnya, bisa nggak dia dapat pahala haji? Bisa. Salat syuruk misalnya. Jadi jangan sampai kita terfokus kepada satu keutamaan sehingga kita kemudian ya cuman punya anak satu misalnya. Jangan ya. Karena masih banyak pintu-pintu surga yang lain, amal-amal yang lain yang Allah bukakan untuk kita. Masih banyak sekali ya. Makanya kalau dikatakan apakah anak satu juga, wallahu a'lam ya. Walau sebagian para ulama semacam Imam An-Nawawi mengatakan ini hanya dua anak. Yang punya satu, yang punya tiga, mereka juga mendapatkan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Intinya bukan jumlah anak, didik yang benar anak itu intinya. Ya.
Dan jangan juga mengandalkan anak. Ini perlu diingat ya. Pembahasan syafaat bukan berarti kita mengandalkan orang lain, enggak. Karena di akhirat kita mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Oh, gampanglah saya punya anak soleh, ntar anak saya doain saya. Jangan. Ini banyak orang kadang mengandalkan anaknya. Oh, anak saya harus hafal Quran, Ustaz, supaya besok bisa kasih saya syafaat. Allah yang kasih syafaat. Kalau Allah izinkan iya, kalau tidak, tidak. Sama kayak istilah begini, Bu. Ustaz, saya mau kirim pahala untuk ibu saya. Lihat kalimatnya, kirim pahala. Ini pahala punya siapa sebenarnya? Kita yang kirim atau Allah yang kasih? Itu kalimat harus hati-hati itu. Saya mau kirim pahala untuk si fulan. Kayaknya kita punya pahala banyak gitu ya, kasih ke orang gitu. Maka jangan salah dalam berucap, pahala itu datangnya dari Allah. Dan belum tentu kita beramal kita dapat pahala. Kita hanya bisa berharap dan berharap ya. Orang yang dijamin amal diterima hanya para sahabat dan nabi dan rasul, itu yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Taib masih ada? Silakan. Oh, banyak, silakan, Bu. Sampai 11:30 boleh. Enggak apa-apa. Menjelang zuhur insyaallah. Ya. Nah. Nah. Terima. Iya. Baik ya. Kembali kepada hal yang tadi, benar ya. Sirat itu adalah sangat gelap, sangat gelap. Lalu memang diantaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, besok ada orang menyeberangi sirat, dia membawa cahaya yang besar sehingga dia lewat. Bahkan ada yang membawa sebesar ibu jarinya, kecil cahayanya, sehingga dia pelan-pelan, tapi dia lewat juga pada akhirnya. Nah, kata para ulama ya, bagi para wanita, mereka memiliki sesuatu yang lebih dahsyat. 5 itu, jangan lupa 5 itu. Wanita ketika melakukan 5 hal, dia boleh masuk pintu surga manapun kan. Jangan terbatas, ibu kalau udah masuk surga pasti siratnya selamat gitu loh. Nah, cuman itu dijelaskan oleh Nabi laki-laki yang ke masjid ya. Ada semacam semacam keutamaan supaya kita semangat untuk berangkat. Itu bagi laki-laki ya. Wanita pun sama ya. Karena secara umum Allah mengatakan mana amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa laki-laki beriman, wanita beriman, melakukan amal soleh, kami berikan mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya kalau ibu melakukan ketaatan ya, jangan khawatir melewati sirat, jangan khawatir. Walaupun memang tidak ada mungkin dalil-dalil khusus yang menyebutkan ya. Sama kayak tadi ya, 7, sama kayak misalnya 7 sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. 7 golongan yang di padang mahsyar itu. Kan enggak ada perempuan. Semua rajulun laki-laki semuanya. Apakah perempuan tidak dapat? Tetap perempuan kalau mengamalkan dia dapat. Tapi terkadang sebagai pengkhususan supaya laki-laki ini berbenah. Nah, wanita kan gampang 5. Taat sama suami, menjaga kehormatan, puasa Ramadan, kemudian menunaikan sholat ya. Dia boleh pilih pintu surga manapun yang dia masuki. Kalau sudah masuk surga berarti otomatis melewati sirat ya. Jadi jangan fokus pula kepada cahayanya ya. Percuma cahaya terang tapi nggak masuk surga, gimana? Yang paling penting kita masuk surga itu dulu ya. Dan hadis masalah sirat itu sahih, yaitu sahih. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Baik, cukup insyaallah ya pada pertemuan ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua majlis-majlis kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.